BAB itu sepenting itu ya dok? Ya penting sekali ya. Karena BAB itu adalah mengeluarkan sisa makanan yang sudah diproses oleh tubuh dan harus dikeluarin. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Fuad Ahmad Perbakri, spesialis penyakit dalam gastroenterohepatologi. Saya bekerja di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Hari ini kita membicarakan masalah konstipasi dan masalah buang air besar lah. BAB itu adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang kita makan ya melalui mulut, kemudian dicerna di perut, di lambung, kemudian di usus, kemudian diserap yang diperlukan oleh tubuh dan sisanya dikeluarkan melalui anus yang kita sebut dengan BAB. Apa yang kita makan itu bisa membuat warna. Umumnya kuning ya, karena dia harus campur empedu, tapi bisa juga warnanya kecoklatan, tergantung dengan komposisi makanan yang kita makan sebenarnya. Bentuknya seperti biasa ya, bentuk kayak sosis atau kayak pisang padat atau terlalu banyak cairan yang kita makan ya bisa cair. Tapi kalau frekuensinya masih 1 kali sehari itu nggak masalah sih. Kecuali kalau sampai 4-5 kali satu hari itu namanya nggak normal, diare namanya ya. Kalau yang kita anggap suatu alarm, misalnya ada BAB yang bercampur darah. Oh belum tentu juga ya. Sekarang makan apa buah naga ya, itu kadang-kadang warnanya merah. Atau obat-obat tertentu, misalnya obat paru itu juga kadang-kadang warnanya menjadi merah. Tapi kalau misalnya yang darah kelihatan betul-betul darah, orang-orang awam bisa membedain bahwa ini darah atau bukan. Kalau dia BAB-nya normal ya, dan kadang-kadang berdarah, kadang-kadang tidak ya. Nah yang begitu-begitu itu biasanya umumnya ambeien. Ambeien itu ada 2 ya, ambeien yang bisa keluar atau ambeien di dalam. Ambeien itu cukup dengan obat, kecuali kalau ambeien berdarahnya banyak sekali, ya terpaksa diikat, dijahit gitu lah ya, dia dioperasi. Tapi kalau BAB-nya tidak normal, BAB-nya sedikit-sedikit, kemudian ada lendir, ada darah, nah itu tanda-tanda bahaya bahwa itu kemungkinan suatu peradangan atau ada tumor. Maka dokternya harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebenarnya frekuensi itu yang penting ya. Nah, yang dikatakan jarang mulai sembelit susah BAB, kalau frekuensinya seminggunya kurang dari 3 kali. Sulit BAB itu ada yang namanya primer dan ada yang namanya sekunder. Yang primer itu orangnya normal-normal aja, tapi kebiasaan hidupnya yang salah. Dia kurang makan serat, kurang minum air, dan kurang olahraga. Jadi otot perutnya kurang kuat gitu ya. Yang kedua sekunder. Sekunder itu ada penyakit-penyakit tertentu yang bikin orang susah BAB. Misalnya orang penyakit diabetes atau ada gangguan neurologis ya. Atau juga dia konsumsi obat-obatan ya, obat-obat penenang yang bikin kerja ususnya menjadi melambat. Nah yang ketiga yang alarm simptom. Kalau dia BAB-nya sedikit-sedikit, yang frekuensinya satu hari bisa 3-4 kali, ada lendir, ada darah, ada kadang-kadang darahnya banyak, dan harus kita periksa lebih lanjut. Dan kita punya namanya kolonoskopi yang harus diteropong. Karena harus lihat langsung dan bisa diambil contoh jaringan ya, kalau tumor ada apa ya. Kalau yang lewat ronsen tidak bisa menentukan itu kan ganas atau tidak. Tumor ya, kanker. Biasanya usus besar ini ya, mulai dari kolon ascendent, lanterpesum dan descendent, dan paling banyak tumor kolon itu di sebelah kiri. Kalau dari daerah anus, kemudian rektum namanya, dan kolon descendent. Paling itu 90% dari daerah situ. Jadi diare itu kalau frekuensi itu lebih dari 4 kali sehari dan encer. Jadi penyebabnya ya pertama kena infeksi. Kedua namanya irritable colon. Irritable colon itu orangnya normal kalau diperiksa, tapi pergerakan ususnya menjadi lebih mencepat dan itu lebih cepat mengeluarkan ya. Yang ketiga tadi kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang berbahaya ya, ada radang usus, ada kolitis namanya, ada tumor. Nah itu yang kita takuti. Tentu kalau diare itu ya umumnya salah makan sih kalau orang diare itu. Kalau orangnya normal ini ya, barangkali makannya yang sudah menginap lama ya.
nanti itu terkombinasi dengan kuman-kuman yang kita tidak bisa toleransi di perut kita. Sejauh ini aman, semuanya aman. Tidak ada yang minum obat-obat begitu bikin penyakit, enggak. Sahabat Seloam, BAB itu kadang-kadang kayaknya sepele, tapi kalau suatu saat nantinya ada tidak normal, misalnya ada BAB darah, susah BAB, atau menjadi mencret, maka sahabat Seloam harus periksakan ke dokter. Salam sehat.